Anybody home? Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu. Aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Oke, jadi Jumat Barokah ini tentu saja kabarnya sangat ditunggu-tunggu bagi kita semua, terutama kita semua yang mengawal kasus Subang ini sampai 2 tahun ini. Kalaupun pasti ada juga orang yang udah bosen ya, tapi nggak apa-apa, kita tetap maju, semangat untuk mengawal kasus Subang ini sampai nanti diumumkan siapa pelaku, dalang, eksekutor, orang-orang yang terlibat, dan termasuk orang-orang yang mengaburkan kasus ini. Oke, sehingga polisi di Subang itu teramat sibuk dengan kasus ini. Oke, jadi dari yang aku lihat di kontennya Bang Freddy Sudaryanto, izin ya Bang Freddy. Nah, di situ Bang Freddy ini mendatangi Pak Yosep, Babe, begitu. Pak Yosep ini atau si Babe ini didatangin sama Bang Freddy, dan di situ penampilan Babe ini memang ngetren gitulah ya kan. Nah, pantesan ya Babe ini kalau sudah berpakaian itu rapi, kelihatan ganteng, iya dong, pantesan sampai ada 2 wanita yang terkiwir-kiwir sama Babe ini ya. Nah, di sini ada kata-kata Babe yang touch my heart gitu. Baru beberapa waktu itu kan aku bilang, yang waktu live streaming itu kan, aku bilang untuk Danu, sebelum Danu datang ke sana memenuhi panggilan dari penyidik, sebaiknya Danu datang dulu ke makam kedua almarhumah, begitu ya. Ternyata itu dilakukan sama si Babe. Entah itu Babe memang punya kemauan sendiri atau memang keinginan sendiri, tapi itu touch my heart gitulah ya. Nah, si Babe ini kelihatan siap begitu. Karena kesiapannya itu kita sampai terwawau, karena si Babe ini ternyata ya tidak ditemani atau tidak didampingi oleh PH-nya. What? Kemana ini Mas Rahmatnya, ya kan? Mas Rahmatnya ini kemana gitu loh. Nah, ini dari ada Ulir Ramadhani. Ini kata Ulil ya, kenapa Pak Y tidak ditemani PH-nya? Apa PH-nya ada kecurigaan kalau Pak Y ini diduga terlibat atau sebagai dalang gitu. Ini katanya Ulil. Oke, jadi nanti kita lihat ya, kita ikuti terus. Semoga kita bersemangat, terutama orang-orang yang ada di daerah Subang, Kang Heri dan CS ya, tetap akan mengikuti terus kasus ini. Mudah-mudahan sampai usai dan tidak lama lagi. Seperti prediksi Madam Suki ya, tapi nggak apa-apa. Alon-alon asal kelakon begitu ya. Oke, terus kita menjawab aja dulu ya dari ini, dari Ulil Ramadhani ini. Kenapa si Babe itu kok datangnya sendirian begitu? Kenapa? Apalagi nggak didampingi oleh PH. Waduh. Dan si Babe bilang kayak gini. Pokoknya maksudnya gini, kenapa harus takut gitu ya? Kalau dia berani karena benar, takut karena salah begitu. Kita semua ya merasa surprise aja gitu sama si Babe. Oke, jadi Babe, Madam Suki minta izin ya, kenapa Babe itu datang sendirian gitu. Biasa kan netizen ini, paduka netizen ini selalu sukanya kepo Babe. Karena kan Babe nggak mungkin untuk menjelaskan sama kita semua, tapi dari kesiapan itu Babe, kita merasa bahwa Babe ini ingin membuktikan kepada kita bahwa Babe ini nggak terlibat gitu kan ya. Tapi kenapa Babe ini sendirian tanpa seorang pengacara atau tanpa PH-nya? Oke, kita lihat energi kartu tarot.
Nah, kartunya terbalik. Aduh, ini kok bener-bener resonate ya. Oke, nanti sebentar lagi telling story-nya. Alasan kedua apa? Apa yang membuat Babe itu berani tampil di publik sendirian? Bahkan ketika Bang Freddy bertanya, Bapak sendirian? Iya, saya sendirian. Nggak ada yang mendampingi? Nggak ada. Kenapa harus didampingi gitu? Itu kan benar-benar Babe ini yang sudah siap ya, sudah siap tempur gitu maksudnya. Apalagi nggak didampingi sama PH itu kan penasihat hukum ya, tidak didampingi oleh pengacaranya gitu. Wow, surprise Babe. Aduh my god, terbalik lagi. Padahal ini nggak terbalik loh ya. Tuh, ada sih yang kebalik 1, 2. Oke, ini kenapa ya? Ini kartunya kok kebalik-balik terus? Ada 2 kartu terbalik loh. Oke, sekarang yang ketiga. Apa alasannya? Oke, ini nggak kebalik. Nah, kartu The Hermit, tapi terbalik. The Hermit, kartunya terbalik. The Hermit ini kalau tidak terbalik artinya adalah menanti nasihat yang bijak, atau seseorang yang menunggu nasihat terbaik. Tapi karena kartunya ini terbalik, makanya si Babe tidak menunggu atau tidak mau menanti orang yang menasehati dia. Oke, di sini ada Four of Swords juga terbalik. Four of Swords ini adalah artinya adalah sebuah pemulihan. Seseorang yang beristirahat ya, seseorang yang membutuhkan istirahat. Tapi karena ini terbalik artinya sebaliknya. Orang yang tidak membutuhkan istirahat ya. Jadi dia sudah siap tempur begitu. Oke? Dan di Page of Pentacles ini artinya adalah sebuah tujuan baik. Jadi sekali lagi ini memang sangat membuat kita terheran-heran. Biasanya Babe itu selalu ditemanin oleh apa tuh namanya, oleh PH-nya begitu. Karena kan Babe ini kalau kita dengarkan beliau bicara itu dari awal, ya gini ya, dari awal-awal kita semua juga curiga ya sama Babe ini ya. Tapi dengan berjalannya waktu, akhirnya mungkin Babe juga mendatangi atau bertemu dengan seorang spiritual. Orang spiritual ini sesungguhnya orang yang membuat dirinya itu tegar atau kuat begitu loh ya. Nah pelan-pelan akhirnya Babe ini berani gitu, seperti sekarang ini. Nah jadi di Page of Pentacles ini ada tujuan baik dari seorang suami yang istrinya dan anaknya meninggal. Nah, di sini juga si Babe, aku melihat Babe ini sudah cukup sabar ya menghadapi paduka netizen ya Babe ya. Karena kan paduka netizen ini bicaranya itu memang ada yang sembarangan, ada yang nyeplos, ada yang setajam silet, lah pokoknya semuanya lah. Jadi Babe ini ternyata sudah mengumpulkan banyak segudang kesabaran untuk menghadapi kalian semua. Nah pada saat ini Babe membuktikan bahwa saya mempunyai tujuan baik. Ini pikiran alam bawah sadarnya ya. Saya mempunyai pikiran baik, saya mempunyai tujuan baik, dan di sini ada sebuah kabar yang diberikan kepada Babe, kepada penyidik. Apa ini Babe? Kita tunggu aja. Tapi intinya si Babe ini sudah mempunyai sebuah kabar baik bahwa mungkin ini bisa membantu kepolisian. Jadi kita semua berdoa untuk Babe. Kalau memang Babe sekarang mempunyai kepercayaan diri yang luar biasa, tentulah ini bukan hal yang terjadi sebulan, 2 bulan, 3 bulan, enggak. Pasti ini sudah dengan berjalannya waktu, dan Babe ini sudah banyak meratap, menangis ya kan. Jadi inilah yang akhirnya Babe itu ingin buktikan pada kita semua dengan dengan tampil tanpa pengacara. Dia berani begitu. Bahkan bajunya pun ya, ketika ditanya sama Bang Freddy itu, ya ini artinya berani katanya. Merah itu berani, topinya putih.
topinya itu putih karena pikiran ini harus bersih gitu. Terus sepatunya juga putih. Nah, langkahnya itu juga harus sesuai, harus dengan perjalanannya diawali dengan perjalanan baik. Itu sih makna dari apa itu. Jadi pakaian pun diserasikan, disesuaikan dengan tujuan Babe pada hari ini, begitu ya. Oke, terus sudah gitu, ini dari Betty Sugesti ya. Madam Suki, dari awal juga netizen udah curiga kasus yang didasari dengan yayasan. Oke, ini kita anu dulu ya Betty ya. Sekarang kita menuju pada pertanyaan-pertanyaan yang ada hubungannya dengan Jumat Barokah ini. Oke? Jadi di sini ada badai 6110. Helm kuning itu pernah dipakai katanya ya. Tetapi setelah kejadian, oh begitu, dites atau dicoba karena helm itu terlihat bagus dan mahal. Jadi badai ini rupanya menanggapi, kenapa ya kok si Danu ini digigit sama K9 begitu ya. Terima kasih untuk informasinya, terima kasih untuk komentarnya dari badai 6110. Tapi kita fokus ke Babe sekarang ya. Di non-reta, saksi-saksi inti lagi pada mikir mau ngejawab apa. Diputer-puter aja kali ya, kayak bola pingpong. Karena mau jujur kan nggak mungkin bisa terseret semuanya. Gimana nih menurut kalian? Oke, diputer-puter doang, nggak ada yang ditetapkan. Nah, ini dari Samsul Sengkang. Terus dari Kolbina Putri, kayaknya gagal tidak bisa ketemu gitu. Oke, jadi kita ngelihat aja jawaban dari Bapak Y atau si Babe. Apakah ini jawabannya muter-muter aja seperti yang kalian prediksikan ya? Kita lihat aja bagaimana jawaban Babe, apalagi tanpa didampingi oleh PH-nya. Apakah jawaban Babe ini muter-muter gitu ya? Kita sih berharapnya tidak. Terbalik lagi. Kenapa ya Babe kartunya kok terbalik terus? Tuh kan. Oke, coba lagi. Apakah jawaban Babe itu pada hari ini, Jumat Barokah ini, muter-muter aja? Terbalik lagi, ya ampun. Kartunya Babe terbalik semua. Yang ketiga, terbalik lagi. Padahal enggak loh, lihat. Tuh, enggak kebalik kan? Enggak kebalik ya? Tuh, aku sampai penasaran loh. Ternyata kartunya Babe ini terbalik, tiga-tiganya tadi juga. Ini tadi enggak, ya kan? Oke, jadi apa jawabannya? Jawabannya adalah, apakah jawaban Babe ini muter-muter aja, gitu kan ya? Di sini Page of Swords ya. Page of Swords ini artinya adalah kabar buruk. Karena ini terbalik, artinya tidak. Jawabannya itu sesuai dengan apa yang diminta oleh penyidik. Nah, karena kan tadi Madam Vicky udah kasih tahu ya, di sini sepertinya Babe itu mau ngasih tahu keterangan baru yang baru dia dapat. Ya, kayaknya ini kabar gembira. Nah, ketika ditanya penyidik apakah jawaban Babe muter-muter, kartunya terbalik. Ya, kalau tidak terbalik artinya ini kabar buruk, tapi karena terbalik jawabannya enggak. Ya, di sini ada Pentacles dan ini terbalik juga. Ya. Pentacles ini ya, ini rumahnya ini tandanya kayak rumah yang hancur gitu loh. Jadi ini bisa dimaknai keluarga yang hancur. Selama ini yang berkembang itu kan Babe ini tidak akur sama Ibu Tuti, sehingga dia itu mempunyai istri baru begitu kan. Tapi Madam Suki juga sudah membuat videonya. Kalau Babe dan Ibu Tuti itu baik-baik aja gitu loh. Ya karena mungkin kalian juga, kita semua pernah mendengar kalau istri mudanya itu pernah memberikan
cat-cat yang bikin Ibu Tuti sedih atau kecewa atau mungkin marah, ya kan, namanya juga sesama istri gitu loh. Tapi antara Babe dan Ibu Tuti ini enggak apa-apa gitu, enggak ada masalah yang bagaimana gitu. Kalaupun pernah ada masalah ya, itu mereka ini bisa menyelesaikan. Buktinya Ibu Tuti itu enggak kepingin menceraikan Babe gitu, iya kan? Artinya kan beliau ini masih sayang sama si Babe gitu. Nah, jadi Babe ini, karena ini kartunya terbalik, ini kan rumah ya, rumah yang hancur gitu, rumah tangga yang hancur ya, rumah tangga yang hancur, rumah tangga yang punya banyak segudang masalah gitu. Nah, di sini ada hal-hal yang akhirnya penyidik itu tahu bahwa rumah tangga Babe ini meskipun dia itu punya istri kedua, itu tidak seperti yang kita anggap, tidak seperti yang kita duga selama ini. Paham ya? Oke. Nah, di sini ada the world. The world itu artinya ya, Babe ini hanya sekedar, maksudnya gini, Babe ini datang dan memenuhi panggilan penyidik dan mau bekerja sama. Karena di sini ada support dari Babenya gitu. Oke. Jadi, apakah hasil dari yang diselidiki? Apakah hasilnya nanti Babe ini bisa menjadi seseorang yang ditetapkan begitu, iya kan? Karena kan kita itu bertanya-tanya gitu. Jadi Manasuki hanya mengintipkan energinya ya. Kalau misalkan energinya besar, Manasuki hanya bilang positif dan negatif, ya. Oke, karena ini kan biar menjadi ranah kepolisian begitu, ya kan? Tetapi sebagai netizen pastinya kalian tuh kepo, sekepo-keponya. Nanti dari keterangan Babe itu bisa nggak sih Babe ini dijadikan tersangka atau enggak? Atau Babe ini sebenarnya hanya di framing begitu? Oke, kita lihat energinya sekarang. Oke. Terbalik lagi. Ada apa sih? Kartunya Babe kenapa terbalik terus? Tuh kan, Manasuki sampai membuktikan sama kalian kalau kartuku tidak terbalik. Tapi kenapa Babe ini kok selalu terbalik? Kalian pernah ngelihat nggak kalau Madam Suki membaca Babe, pasti kartunya banyak yang kebalik dari awal. Kalian perhatikan nggak? Oke. Yang kedua adalah di sini ada Six of Wands, nggak terbalik. Iya. Jadi gini ya. Ini energinya besar dan positif, ya. Kita akan tunggu aja bagaimana nanti. Apakah dengan Babe ini energinya sebesar ini, Babe ini akan ditelusuri lagi, ya, atau bagaimana? Meskipun ini energinya besar dan positif, tapi belum tentu juga kan Babe ini istilahnya nanti kedepannya itu akan sering dipanggil. Bukan berarti nanti ditetapkan sebagai tersangka, bukan berarti ya. Karena di sini ada kartu yang ini, Ten of Wands. Ten of Wands ini adalah sebuah sebuah tanggung jawab yang besar. Jadi Babe ini sebenarnya adalah orang yang sudah kelelahan dan stres, gitu, ya. Terus di sini ada beban yang berlebihan Babe ini,
ya. Nah, sedangkan di Six of Wands ini adalah sebuah kesuksesan, ya, kesuksesan gitu. Kalau nanti nanti kita kan lagi menunggu nih semuanya jawaban dari Polda Jabar. Apakah babe ini nanti bukan orang yang ditersangkakan atau orang yang titik-titik tadi, ya, atau orang yang tersangkakan. Kita masih nunggu. Oke. Penasaran. Madam Suki juga penasaran. Satu kartu lagi. Apakah babe ini kedepannya akan ditetapkan sebagai titik-titik-titik? Aduh. My God. Oke, Madam Suki nggak mau ini ya. Maksudnya gini, Madam Suki tahu jawabannya, tetapi aku nggak mau terlalu memberi bocoran sama kalian, ya. Kartunya ini adalah The Judgment. Kalian tahu artinya The Judgment? Kalian tahu artinya The Judgment? Oke. Akhirnya Madam Suki harus mengakhiri. Kita tetap pantau kasus Subang. Kita semua dan juga Madam Suki memberikan doa yang besar buat babe. Kalau mungkin babe ini hanya orang yang di framing, mungkin babe ini orang yang sekedar tahu. Intinya babe harus pantang mundur, terus maju, jangan takut, ya, karena Allah bersama babe. Kalau babe benar seperti yang dikatakan, ya, jangan ragu. Sekarang adalah waktunya pembuktian, ya. Nanti di sidang nanti itu akan lebih seru lagi, ya. Aduh, tapi ngomong by the way, sidangnya ini terbuka seperti Joshua atau enggak nantinya? Kita akan tunggu video selanjutnya. Buat kalian yang mau reading tarot secara pribadi sama Madam Suki, silahkan untuk DM di Instagramnya Madam Suki, atau lihat di kolom komentar yang selalu Madam Suki berikan, ya. Terus buat kalian yang mau reading tapi belum punya dana, silakan untuk datang di YouTube Madam Suki setiap malam Sabtu jam 21.00. Caranya bantu share 25 video Madam Suki. Oke. Terus udah gitu, kalau kalian mempunyai mental illness atau trauma atau penyakit emosi, pokoknya yang di dalam emosi, gangguan pikiran, anxiety, OCD, kepribadian ganda, kayak gitu, silakan kalian ikut di program Pakai Cahaya. Program Pakai Cahaya ini berlangsung 7 hari. Pengobatan ini tidak memakai obat sama sekali. Jadi klien Madam Suki itu yang datang ke Madam Suki sudah pernah datang ke dokter, datang ke psikiater, ke psikolog, tapi mungkin belum berjodoh, begitu ya. Mudah-mudahan dengan kalian memutuskan ikut di program Pakai Cahaya, nanti ada jodoh, ada kesembuhan. Dan program Pakai Cahaya ini tidak bertentangan dengan agama manapun, ya. Jadi untuk itu kalian tanya aja di nomor Madam Suki, dan kemudian kita akan ketemu di video yang berikutnya. Jadi begitu aja. Send love and light. Salam Madam Suki di Thailand. Salam cahaya. I love you. Bye bye.